Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Wali. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah Al-Wali. Al-Wali adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha melindungi. Jadi makna dari Al-Wali di situ, maknanya itu adalah maha melindungi. Dalam konteks ini, Al-Wali merujuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melindungi hambanya, terutama mereka yang beriman. Jadi penting sekali kita mempelajari dan juga memahami makna Al-Wali di situ, karena sifat Al-Wali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melindungi terhadap hambanya, terutama mereka orang yang beriman, memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Oleh sebab itu, makanya di situ kita penting sekali memantapkan sifat Al-Wali Allah Subhanahu wa taala di situ dalam kehidupan kita. Maknanya apa di situ? Kita bisa memahami lagi, mempelajari lagi makna dari Al-Wali tersebut yang merupakan maha melindungi terhadap hamba-hambanya, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha melindungi terhadap hamba-hambanya, terutama mereka yang beriman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut, lebih rinci lagi mengenai Al-Wali. Arti harfiah kata Al-Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat, pelindung atau penolong. Jadi makna secara harfiah di situ, secara bahasa, makna dari Al-Wali di situ bisa berarti dekat, bisa berarti pelindung, atau bisa berarti penolong. Itu secara harfiah, secara bahasa maknanya. Makna Al-Wali dalam konteks Asmaul Husna di sini, Al-Wali sebagai salah satu Asmaul Husna menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pelindung sejati yang melindungi dan mencintai seluruh ciptaannya. Jadi kalau misalkan kita meminta perlindungan, maka kedepankan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata sebelum meminta perlindungan kepada makhluk. Karena mengapa? Karena yang maha melindungi tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia, makhluk lainnya tidak akan memberatkan atau meringankan kepada yang lainnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu penting sekali kita di situ meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap doa kita bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bakalan mengabulkan doa-doa kita. Masalah waktu
biar Allah Subhanahu wa taala di situ yang mengatur semuanya, karena sebaik-baiknya pengatur, sebaik-baiknya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi hamba-hambanya dari berbagai aspek termasuk dari kesesatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ melindungi manusia, melindungi hamba-hambanya dari berbagai macam kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu contohnya misalkan diutusnya seorang rasul kepada sekelompok kaum atau kepada seluruh umat manusia, itu apa di situ? Untuk menghilangkan yang namanya kesesatan di dunia ini. Untuk menghapus juga yang namanya kesesatan di dunia ini. Salah satu contohnya misalkan kemusyrikan. Makanya di situ kemusyrikan, seseorang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, itu termasuk kepada dosa yang besar. Makanya termasuk kepada kesesatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di situ mengutus seorang rasul untuk menyampaikan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia itu bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya dari berbagai macam hal seperti kesesatan dan juga kebodohan. Jadi Islam di situ lengkap sekali dalam kehidupan kita. Kita mengenal Islam dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Islam tersebut, kita bisa terhindar dari kebodohan yang awalnya kita tidak tahu apa-apa. Kita diberikan pedoman hidup yaitu Al-Quran dan juga hadis, kemudian dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. Oleh sebab itu di situ kita bisa terhindar yang namanya kebodohan dan menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu. Dan juga pada situ Allah melindungi hambanya dari bisikan setan. Jadi segala sesuatu yang berbentuk bisikan setan di situ, Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan melindungi hambanya dari bisikan-bisikan setan yang bisa menyebabkan kesesatan di antara manusia, serta membimbing mereka menuju jalan yang benar. Jadi dengan adanya risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di situ kepada seluruh umat manusia, pada situ sebagai bimbingan terhadap mereka, bimbingan terhadap manusia untuk menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bisa meneladani al-wali? Jadi kita berbagai macam cara kita bisa meneladani al-wali. Cara meneladani al-wali yang pertama yaitu saling melindungi dan menolong sesama. Oleh sebab itu, dengan kita bisa memahami makna dari al-wali, kemudian kita bisa meneladani dari sifat al-wali tersebut. Salah satu contohnya dalam kehidupan kita saling melindungi dan juga saling menolong. Penting sekali kita menjalin yang namanya persaudaraan, supaya kita bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya dan juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Membangun ukhuwah Islamiyah, di dalamnya bisa bentuknya kita saling tolong menolong atau ta'awun. Bisa bentuknya kita saling melindungi jikalau misalkan kita diganggu oleh orang lain, yang gangguan fisik dan juga sebagainya. Makanya kita bisa saling melindungi dan juga saling menolong. Itulah cara yang pertama, cara meneladani al-wali. Cara meneladani al-wali yang kedua, berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan meneladani al-wali di situ ada berbagai macam cara. Cara yang kedua di sini adalah kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Agar supaya apa di situ?
supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani al-wali yang selanjutnya di situ memohon perlindungan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Penting sekali kita mengedepankan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam setiap langkah kehidupan, dalam setiap perbuatan kita, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bisa menuntun kita di jalannya, di jalan kebenaran, yang itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dengan memahami makna al-wali di sini, umat Islam diharapkan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kita memahami makna al-wali. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-wali, maha melindungi terhadap hambanya. Oleh sebab itu maka kita senantiasa hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga kita bisa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat al-wali, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya, yaitu adalah iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Mereka taghut mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau misalkan kita membaca ayat ini lagi, mengajarkan kepada kita bahwasanya dengan hadirnya Islam tersebut sebagai apa di situ? Sebagai pedoman hidup manusia, supaya manusia itu bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga apa di situ? Mengeluarkan hambanya dari kegelapan menuju kepada cahaya, menuju kepada terang benderang, yaitu dengan adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan orang-orang kufur, mereka di situ pelindungnya bukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan pelindungnya itu adalah taghut. Makanya taghut tersebut mengeluarkan mereka, yaitu orang-orang kafir, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Beda sekali ya, beda sekali. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di situ maha pelindung terhadap orang-orang yang beriman. Makanya di situ kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bakalan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan menuju kepada cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan mereka, yaitu orang-orang yang kafir, maka pelindung mereka adalah taghut, dan taghut tersebut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada aneka kegelapan. Makanya di situ mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya.
Semoga ini bisa menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.